Kita lanjutkan kata Al-Imam Az-Zahabi, fa fi hadzal hadithi wa amsalihi, di dalam hadis ini yaitu hadis riwayat At-Tirmizi ya, wa amsalihi dan hadis-hadis semisal, bayanu halati man ja'alahum gharadan, terdapat keterangan keadaan orang yang menjadikan para sahabat sebagai gharadan, sebagai sasaran caci maki ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabbahum, di mana mereka atau di mana dia mencela mereka, waftara alaihim, di mana dia membuat kebohongan atas para sahabat, wa'abahum, merendahkan mereka, wa kafarahum, ya, memvonis mereka sebagai orang kafir, wajtara'a alaihim, dan berbuat lancang terhadap mereka, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allah Allah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah, seperti dalam riwayat At-Tirmizi tadi, Allah Allah fi ashabi. Apa makna Allah Allah? Kalimatut tahzir wa inzar, yaitu kalimat yang berisi peringatan dan ancaman. Kama yaqulul muhadziru, seperti yang diucapkan oleh seorang yang memberikan kecaman atau ancaman, annara annara, dia mengatakan annara annara, api api, ai ihzarun nar, artinya berhati-hatilah dari api. Ya, kalau dikatakan Allah Allah, maksudnya adalah berhati-hatilah kalian dari sisaan Allah Azza wa Jalla terkait dengan para sahabatku. Jangan sampai kalian mencela mereka, merendahkan mereka, menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki, ya. La tattakhizuhum, wa qawluhu, dan sabda Nabi SAW, la tattakhizuhum gharadan ba'di, ya, janganlah kalian jadikan mereka sebagai sasaran caci maki setelahku tiada, kata Nabi. Ai la tattakhizuhum lis-sabbi wat ta'ni, artinya janganlah kalian jadikan mereka sebagai sasaran untuk mencela dan juga untuk merendahkan mereka, ya. Wa kama yuqalu ittakhaza fulanun gharadan lisabbihi, ay hadafan lisabbi, dikatakan ittakhaza fulanun gharadan lisabbihi, ya, maknanya adalah ay hadafan lisabbi, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sasaran untuk dicela. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar jangan sampai lisan kita mencela, merendahkan, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai para sahabat Nabi dijadikan sebagai sasaran caci maki, ya, sebagai sasaran penghinaan, sebagai sasaran pelecehan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencintai mereka para sahabat, maka dengan cintaku aku cintai mereka. Wa man abghadahum fabibugdi ubghiduhum, barang siapa yang membenci mereka, maka dengan benciku aku benci mereka. Fahaza min ajallil fadail, ini merupakan keutamaan yang paling mulia, ya, wal manaqib, dan juga keistimewaan yang paling mulia. Jadi sabda Nabi SAW, siapa yang mencintai sahabat, maka aku cintai mereka dengan cintaku. Siapa yang membenci sahabat, maka akan aku benci mereka dengan benciku. Ini merupakan pernyataan yang menunjukkan keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW. Ya, siapa yang benci para sahabat, itu sama dengan benci kepada Rasulullah. Siapa yang mencintai sahabat, itu sama dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Lianna mahabbatas sahabati, karena cinta kepada para sahabat, likaunihim sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kepada para sahabat dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita diwajibkan cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita dilarang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likaunihim sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya, siapakah yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam? Adalah para sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Utsman bin Affan, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang menemani Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW saat itu sedang lemah keadaannya, ya. Likaunihim sahibu Rasulullah SAW, karena mereka sudah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Wa nasaruhu, mereka menolong Nabi SAW dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, ya, dengan dengan seluruh yang mereka miliki. Wa amanu bihi, dan mereka juga beriman kepadanya. Wa azzaruhu, mereka memuliakannya. Wa wasauhu bil anfus wal amwal, mereka juga membantu Nabi SAW dengan jiwa dan harta mereka. Faman ahabbahum fa innama ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian siapa yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada para sahabat? Ya, karena mereka adalah orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla, ya, menghadirkan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang benar-benar tulus,
dalam keimanan, dalam kecintaannya kepada Nabi SAW. Mereka orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang menolong Nabi SAW dalam dakwahnya. Mereka beriman kepada beliau. Mereka memuliakan Nabi SAW. Mereka membantu Nabi dengan hartanya, dengan jiwanya. Ya, mereka berjuang bersama Nabi SAW. Oleh sebab itu, ya, kalau kita cinta kepada sahabat, itu artinya kita cinta kepada Nabi SAW. Fahubu ashabin Nabi SAW unwanu mahabbatihi. Maka cinta kepada sahabat-sahabat Nabi SAW adalah tanda cinta kepada Nabi SAW. Kalau orang cinta kepada sahabat Nabi SAW semuanya, maka itu menandakan dia cinta kepada Nabi SAW. Wa bughdhuhum unwanu bughdhihi. Kalau benci kepada sahabat Nabi SAW, maka itu menandakan benci kepada Nabi SAW. Cinta kepada sahabat-sahabat Nabi SAW tanpa dibedakan satu dengan yang lain, ya, maka kecintaan itu merupakan tanda cinta kepada Nabi SAW. Tapi benci kepada sahabat-sahabat Nabi SAW itu juga menunjukkan kebencian kepada Nabi SAW. Kama jaa fil hadisi as-sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, hubbul ansar minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Cinta kepada kaum Ansar termasuk di antara tanda keimanan. Wa bughdhuhum minan nifaq, dan benci kepada mereka termasuk di antara nifaq, yaitu kemunafikan. Jadi di antara tanda cinta seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulullah SAW adalah dia cinta kepada kaum Ansar. Kaum Ansar yaitu orang-orang ahlu Madinah, ya, penduduk kota Madinah yang membantu dan menyambut kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Makkah. Siapa yang cinta kepada kaum Ansar, maka dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan tanda keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bughdhuhum minan nifaq, dan benci kepada kaum Ansar itu tanda ada nifaq, ya, kemunafikan dalam diri seseorang. Jadi apa ukuran kita beriman atau ada nifaq dalam hati seseorang? Kalau ada cinta dalam dirinya kepada kaum Ansar, itu tanda ada iman dalam hatinya. Kalau ada benci kepada kaum Ansar adalah para sahabat Nabi, ya. Kalau ada benci kepada mereka, ada kebencian dalam dirinya terhadap kaum Ansar, itu menandakan ada nifak dalam dirinya. Wa mazaka illa lisabiqatihim wa mujahadatihim a'da Allahi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah, ya, yang demikian itu ada, tidaklah kedudukan yang begitu besar diperoleh oleh para sahabat illa lisabiqatihim, kecuali karena amal-amal mereka yang terdahulu yang sangat luar biasa. Wa mujahadatihim a'da Allah, dan karena jihad mereka melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kadzalika hubbu Ali, dan demikian pula cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, itu tanda iman, ya. Kata Rasulullah, wa kadzalika, kata Al-Hafiz Az-Zahabi, wa kadzalika hubbu Ali radhiyallahu taala anhu, demikian pula cinta kepada Ali radhiyallahu taala anhu minal iman, termasuk di antara keimanan. Wa bughdhuhu minan nifaq, dan benci kepada Ali termasuk nifaq, ya. Cinta kepada Ali ridwanullah taala alaihi itu di antara tanda keimanan, dan benci kepada Ali termasuk di antara tanda nifaq, ya. Cinta kepada, siapa yang tidak cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW, termasuk salah satu al-khulafaur rasyidun, ya. Termasuk salah satu orang yang terkemuka, bahkan dia merupakan khalifah yang keempat, dan keistimewaannya adalah orang keempat yang paling istimewa dalam agama Islam. Dan orang mukmin pasti cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tentu cinta yang tidak berlebihan seperti kaum Syiah Rafidhah, ya. Kemudian benci kepada Ali itu tanda nifaq. Ada kaum yang benci kepada Ali bin Abi Thalib seperti Khawarij, ya, mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib, dan dalam hati mereka pasti ada nifaknya. Wa inna ma ya'rifu fadaila as-sahabati radhiyallahu anhum man tadabbara ahwalahum wa siyarahum wa atharahum fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mautihi minal musabaqati ilal imani wal mujahadati lil kuffari wa nashrid din wa izhari sya'airil Islam wa i'la'i kalimatillahi wa rasulihi wa ta'limi faraidihi wa sunanihi, ya. Kemudian kata Az-Zahabi, dan sesungguhnya keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim akan diketahui oleh orang yang mempelajari keadaan-keadaan mereka, ya. Siapa yang akan mengenal keutamaan-keutamaan para sahabat? Orang yang mempelajari, ya, kehidupan mereka, orang yang mempelajari sejarah para sahabat, wa siyarahum, dan mempelajari sirah mereka, wa atharahum, dan juga, ya,
perjuangan-perjuangan mereka, peninggalan-peninggalan mereka fi hayati Rasulullah SAW, dalam masa hidupnya Rasulullah SAW, wa ba'da mautihi, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apa perjuangan-perjuangan, ya, jasa-jasa dan juga kehebatan-kehebatan dan juga peninggalan-peninggalan yang telah dilakukan oleh para sahabat baik di masa Rasulullah maupun setelah beliau meninggal, minal musabaqati ilal iman. Seperti contohnya, ya, terdahulu dari orang lain beriman kepada Rasulullah SAW, ya, wal mujahadati lil kuffar, juga perjuangan melawan orang-orang kafir, wa nasriddin, menyebarluaskan agama, wa izhari sya'airil Islam, menampakkan simbol-simbol Islam, menampakkan ajaran-ajaran Islam, wa i'la'i kalimatillahi wa rasulihi, dan meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa ta'limi fara'idhihi wa sunanihi, dan juga dalam hal mengajarkan fara'idhihi, yaitu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, wa sunanihi, juga perkara-perkara yang disunnahkan. Walaulahum ma wasala ilaina minad dini aslun wala far'un. Seandainya bukan karena mereka, maka tidak akan ada agama ini yang sampai kepada kita, baik usulnya maupun furuknya, ya. Jadi keutamaan para sahabat itu akan diketahui oleh orang-orang yang belajar tentang keadaan para sahabat, tentang sirah mereka, tentang sejarah kehidupan mereka, tentang kerja-kerja mereka yang begitu luar biasa, tentang keutamaan-keutamaan mereka yang begitu luar biasa, baik di masa hidupnya Rasulullah SAW maupun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Apa jasa-jasa para sahabat, apa kelebihan-kelebihan para sahabat dibanding orang yang hidup setelahnya. Di antara kelebihan mereka adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah, siapakah yang menjadi pengikutnya? Orang-orang tertentu sedikit, ya. Kemudian para sahabat, mereka terkenal dengan jihadnya melawan orang kafir. Mereka terkenal dengan semangat yang luar biasa menyebarkan agama ini. Mereka orang yang begitu konsisten menampakkan setiap ajaran Islam. Mereka benar-benar teguh, ya, dengan niat mereka, yaitu menegakkan kalimatullah, la ilaha illallah. Mereka bersungguh-sungguh mengajarkan agama ini kepada orang lain, baik yang berkaitan dengan kewajiban maupun yang berkaitan dengan sunnah, ya. Karena itu semua wajarlah mereka mendapatkan, ya, tempat yang sangat istimewa di dalam agama kita. Ya, mereka orang yang pertama beriman, mereka berjihad melawan orang kafir, mereka bersungguh-sungguh menyebarkan agama, mereka bersungguh-sungguh menampilkan ajaran Islam, mereka bersungguh-sungguh dalam berjihad mengajarkan agama yang wajib maupun yang sunnah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian wajarlah para sahabat mendapatkan keistimewaan yang sangat besar di dalam agama kita. Dan satu lagi, seandainya bukan karena mereka, maka tidak ada agama ini yang sampai kepada kita semua, baik yang berkaitan dengan usul agama maupun furu'nya. Siapa yang mengajarkan kepada kita tata cara wudhu Rasulullah, tata cara salat Rasulullah, tata cara puasa Rasulullah? Siapa yang mengajarkan kepada kita tata cara haji Rasulullah? Siapa yang mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah mengeluarkan zakat, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah SAW membaca doa, bagaimana Rasulullah di rumahnya, bagaimana Rasulullah ketika jihad, ketika dalam keadaan damai dan seterusnya? Siapa yang mengajarkan kepada kita, siapa yang menyampaikan kepada kita kalau bukan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim? Sehingga kita wajib menjaga sikap dan adab kita terhadap sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Kita ini tidak akan tahu agama sama sekali, baik usul maupun furuknya, kecuali dengan perjuangan para sahabat menyampaikan agama kepada generasi yang berikutnya, generasi tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada generasi yang berikutnya, hingga sampailah agama itu kepada kita. Wala alimna minal faraidi was sunani sunnatan wala fardha. Dan seandainya bukan karena para sahabat, maka kita tidak akan mengetahui al-faraid, yaitu kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang wajib, was sunan. Kita juga tidak akan mengetahui ibadah yang sunnah, sunnatan wala fardan, baik satu sunnah maupun satu yang wajib. Kalaulah bukan para sahabat, setelah Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mengetahui mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Wala alimna minal ahadisi wal akhbar syai'a. Dan kita tidak akan mengetahui hadis ataupun khabar, sama sekali tidak akan kita ketahui. Siapa yang meriwayatkan hadis Nabi SAW? Ya, kalau bukan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Oleh sebab itu, kalau mencela sahabat Nabi SAW, itu artinya kita mencela agama itu sendiri. Kemudian kata Az-Zahabi, faman ta'ana fihim, barang siapa yang mencela mereka,
au sabbahum atau mencaci maki mereka, faqad kharaja minad din, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama. Siapa yang mencela sahabat, mencaci maki sahabat, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama. Wa maraqa min millatil muslimin, dan telah melenceng, menjauh dari agamanya kaum muslimin. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan alasannya kenapa. Li'anna at-ta'na la yakunu illa an i'tiqadi masawihim, karena mencela mereka itu tidak lain kecuali karena i'tikad akan keburukan-keburukan mereka. Jadi sudah ada keyakinan dalam hati akan buruknya para sahabat. Wa idmaril hiqdi fihim, dan karena ada dendam dan kebencian yang tersimpan dalam hati mereka terhadap para sahabat. Wa inkari ma zakarahullah ta'ala fi kitabihi min sana'ihi alaihim, dan karena ada penolakan dalam dirinya terhadap apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya berupa pujian Allah Azza wa Jalla terhadap mereka para sahabat. Nah, jadi orang yang mencaci maki para sahabat itu artinya dia telah keluar dari agama dan telah melenceng jauh dari agamanya kaum muslimin. Karena tidak mungkin seseorang mencela para sahabat kecuali karena dalam hatinya ada keyakinan bahwa sahabat itu telah melakukan berbagai macam keburukan-keburukan. Kecuali karena dalam hatinya ada dendam kepada para sahabat. Kecuali karena dia mengingkari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa pujian Allah Azza wa Jalla terhadap para sahabat.